lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Polusi adalah masuknya senyawa kimia atau energi dalam bentuk suara bising, panas, dan sinar ke lingkungan alam oleh manusia atau sebagai akibat dari bencana alam yang dapat menyebabkan bahaya pada kesehatan manusia, kerusakan kerugian pada sumber hidup dan sistem ekologi, dan kerusakan pada struktur atau fasilitas. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan, dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Nah, ini adalah contoh kerusakan alam dan sampah. Kerusakan alam merupakan suatu bencana bagi manusia, di mana bumi yang kita anggap sebagai objek ternyata juga bisa menganggap bahwa manusia adalah objek bagi bumi, di mana bumi memiliki kemampuan alamiah dalam proses perbaikan kembali, sementara manusia menginginkan proses perbaikan kepada bumi harus lebih cepat sehingga terjadi ketidakselarasan antara bumi dan penghuninya. Misalkan saja kasus yang mereka angkat adalah mahasiswa di suatu daerah kecil yang terpaksa berhenti sementara berkuliah demi mengumpulkan uang untuk biaya kuliah. Nah, di semester berikutnya, faktor ini disebabkan tidak stabilnya harga kelapa sawit di pasaran dunia dan pemerintah tidak mampu menjamin pendidikan bagi manusia tersebut. Sehingga ketika manusia ujian telah tiba 20%, mahasiswa memilih berhenti sementara. Karena tidak ada jaminan bagi harga kelapa sawit, terpaksa mereka harus mencari pekerjaan lain, misal membuat hutan, karena pemerintah orang-orang yang berkepentingan atau pengusaha untuk mendukung pendidikan. Kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia ternyata lebih besar dan banyak dibandingkan kerusakan akibat faktor alam. Hal ini dipuji oleh akibat aktivitas atau perbuatan manusia yang tidak ramah lingkungan, contohnya penebangan hutan, aktivitas pembakaran hutan, pembuangan sampah ke sungai, dan lain sebagainya. Penebangan kawasan hutan secara liar tersebut akan mengakibatkan banyak terjadi bencana-bencana alam seperti banjir, tanah longsor, erosi, dan sebagainya. Kebakaran hutan, kebakaran liar, atau kebakaran pedesaan adalah api yang tidak terkendali di daerah memiliki vegetasi yang mudah terbakar dan terjadi di daerah pedesaan. Dalam skala yang lebih besar, sampah yang Anda buang sembarangan bisa menumpuk di saluran air maupun sungai dan berujung mengotori laut. Jutaan ton sampah yang mengambang di lautan saat ini telah mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang sering dikonsumsi manusia. Apabila terus dibiarkan, kondisi ini bisa mengancam salah satu sumber pangan manusia. Konflik agraria sulit diurai diluncurkan sejak September 2018. Program reforma agraria terhambat tumpang tindih perizinan instansi pemerintah. Upaya menangani konflik dan mengurangi ketimpangan di lahan korporasi semakin sulit. Nah, eksploitasi SDA yaitu penduduk dunia meningkat. Membayar hutang negara, produksi industri meningkat, kemiskinan, konsumsi BBM meningkat, dan peningkatan ekonomi. AMDAL adalah suatu proses studi formal yang dipergunakan untuk memperkirakan dampak terhadap lingkungan oleh adanya atau oleh rencana kegiatan proyek yang bertujuan memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang perlu dianalisis pada tahap awal perencanaan dan perancangan proyek sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat keputusan. Proses penampiasan atau screening wajib AMDAL, proses pengumuman proses pelingkupan atau scoping, penyusunan dan penilaian KA AMDAL, penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL, RPL, persetujuan kelayakan lingkungan.
Nah, prediksi di atas didasarkan pada laju tingkat kebutuhan sumber daya alam sebelumnya dari kemampuan alam dalam menyediakan sumber daya alam. Melihat kondisi di atas, menurut Club of Roma abad 21 merupakan batas dari pertumbuhan ekonomi dunia. Bahkan bisa saja dunia akan mengalami kemunduran karena sumber daya alam yang sangat penting seperti di atas jumlahnya semakin terbatas, sedangkan tingkat konsumsi dunia terus-menerus meningkat. Jika pengurangan sumber daya alam meningkat 5% per tahun, tingkat penggunaan itu akan meningkat menjadi 2 kali lipat dalam waktu 14 tahun. Cara menjaga lingkungan yaitu dengan limbah diolah sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan, menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan, bersihkan selokan dengan sampah, menanam pohon di sekitaran rumah, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan halaman rumah setiap hari, dan membersihkan bak mandi. Nah, cara menjaga lingkungan, yaitu usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup, merupakan tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup. Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tersebut antara lain meliputi sebagai berikut. Nah, selain itu, usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. Nah, demikianlah video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.